Shalom keluarga damai dan sobat Samas, kita jumpa kembali dalam Samas edisi Hari Prapaskah yang ke-18, Selasa 25 Maret 2025. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa untuk mengawali renungan hari ini. Allah sumber anugerah yang telah membawa kami kepada pertobatan serta memberikan pengampunan dan belas kasih. Pandulah kami untuk menghidupi pengampunan-Mu. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 hingga 19. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran sisa miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Yang akan kita renungkan di hari Prapaskah ke-18 ini, mengingatkan kita akan dua hal penting agar kita bisa hidup di dalamnya. Yang pertama adalah menghidupi pengampunan Allah. Lalu yang kedua, mengampuni sesama. Mari kita perhatikan bagian yang pertama, yaitu menghidupi pengampunan Allah. Firman hari ini merupakan pujian dan penyembahan Nabi Mika atas karakter Allah yang tak tertandingi dan unik, khususnya tentang belas kasihan dan pengampunannya. Pengampunan Allah mencakup semua dosa secara lengkap, menyeluruh, serta tanpa peduli berapapun besar dosa kita. Dia mengampuni tanpa mendendam maupun menyimpan kemarahannya. Belas kasih Allah membuat kita diterima apa adanya, serta menyayangi kita secara utuh. Butuh waktu untuk mengingat semua kejahatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Kalaupun kita sediakan seluruh waktu yang ada, pasti masih ada dosa yang terlewat. Di samping itu kadang perlu teguran keras dari orang-orang yang kita segani untuk mengingatkan atau menyadarkan kita atas kejahatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Bayangkan bagaimana Allah bisa mengampuni semua itu. Ya, semua itu. Semua itu Allah lakukan bukan karena Anda hebat, Anda kaya, Anda punya status tertentu. Dan bukan karena Allah harus mengampuni Anda. Allah tidak pernah berhutang kepada Anda. Semua ini semata-mata karena belas kasih-Nya. Seringkali perasaan kotor, tidak layak, tidak terampuni. Ini yang terus-menerus dan berkepanjangan membuat kita menolak pengampunan Allah. Iblis sangat paham akan kelemahan ini. Maka berbagai intimidasi serta keraguan yang tak berkesudahan akan terus menghalangi kita untuk menerima pengampunannya. Apalagi jika ditambah dengan memori tentang kenikmatan dosa yang membuat kita terperangkap untuk mengulang sekaligus menikmati jerat iblis. Maka lengkaplah keteguhan hati kita untuk menolak pengampunan Allah. Iblis sering membuat seorang begitu percaya diri, merasa seolah-olah sudah diampuni. Padahal dia tidak pernah sungguh-sungguh bertobat atau secara sadar hidup di dalam pengampunan Kristus. Iblis juga sering mengaburkan pemahaman kita tentang pengampunan untuk membuat kita merasa seolah-olah sudah diampuni, padahal sesungguhnya belum. Pengampunan tidak terjadi secara otomatis kepada semua orang, namun hanya bagi orang yang menerima belas kasih Allah. Karena peniadaan hukuman juga tidak bisa begitu saja dilakukan oleh Allah. Karena Allah harus membayar untuk mengampuni kita dengan pengorbanan Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib. Kita dilepaskan dari intimidasi dosa dan dibawa kepada keintiman dengan Allah. Relasi yang diwarnai damai sejahtera dan sukacita. Sekarang bagian yang kedua, yaitu mengampuni sesama. Mengampuni berarti tidak mendendam,
tidak membalas, merelakan, atau melepaskan. Pengampunan kita berkaitan dengan pengampunan Allah. Markus 11 ayat 25-26 mencatat, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan orang, supaya juga Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita mengampuni karena terlebih dahulu telah diampuni. Kita dibesarkan dalam pengampunan Allah dan sesama. Jika dari lahir seseorang tidak pernah mengalami pengampunan, dia akan tumbuh dengan penuh kebencian dan gambar diri yang buruk. Pengampunan akan membawa seseorang kepada kasih karunia Allah. Karena tanpa pengampunan, tidak mungkin seseorang yang berada di dalam rasa bersalahnya bisa memahami bahwa Allah juga mengampuninya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan memaafkan dapat membawa dampak yang besar bagi kesehatan. Di antaranya adalah menurunkan resiko serangan jantung, memperbaiki kadar kolesterol dan kualitas tidur, mengurangi rasa sakit, tekanan darah dan tingkat kecemasan, depresi dan stres. Memaafkan bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Memaafkan adalah proses aktif di mana kamu membuat keputusan secara sadar untuk melepaskan perasaan negatif, terlepas dari orang tersebut pantas mendapatkan atau tidak. Saat melepaskan amarah, kebencian, dan permusuhan, kita mulai merasakan empati, kasih sayang, dan bahkan terkadang kita malah dapat menyayangi orang yang sudah berbuat kesalahan dan menyakiti kita. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah tentang diampuni, namun mengampuni. Fokus terbesar dalam topik rekonsiliasi hidup kita adalah ketidakmampuan untuk mengampuni. Kalau Anda berpikir bahwa mengampuni hanya berhubungan dengan memaafkan orang yang bersalah kepada Anda, itu baru sebagian. Namun bagian besar lainnya adalah tentang membiarkan orang lain hidup lebih baik, mengakui kesetaraan, membiarkan mereka menentukan hidup yang Tuhan anugerahkan, bahkan menghentikan intimidasi dan penganiayaan Anda kepada mereka. Lalu bagaimana jika orang itu bersalah? Bukankah membiarkan seorang yang terus berbuat jahat juga merupakan kejahatan? Inilah yang Allah lakukan. Allah memang mengampuni dosa kita, tetapi Allah tidak pernah mendukung kita untuk melanjutkan perbuatan dosa kita. Karena begitu menyayangi kita, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Itu berarti kita dipisahkan dari semua kesalahan dan dosa. Kita bukan hanya diampuni, tapi juga diputuskan hubungannya dengan kesalahan dan dosa di masa yang lalu. Ayat-ayat ini bukan hanya menghibur, namun juga membawa kepada konsekuensi yang berat. Karena memaksa kita untuk memilih Allah atau dosa. Maka ayat 18 yang semula nampak begitu membela kita, tiba-tiba berbalik menyerang. Kata, siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa? Seolah menjadi terbaca lain. Menjadi siapakah seperti engkau Allah yang merampas akses dosa kami. Dan Allah yang tidak mengizinkan kami untuk berbuat dosa lagi. Jika seseorang memahami seperti di atas, maka kalimat memaafkan pelanggaran akan dianggap sebagai sebuah anugerah untuk terus melanggar. Padahal jika ini terjadi, sebenarnya seseorang sedang memaksa Allah yang sebenarnya sudah tidak bertahan dalam murkanya atau berhenti murka menjadi kembali murka. Karenanya jangan pernah memancing Allah
untuk membatalkan pengampunannya bagi Anda. Sebaliknya datanglah dengan pertobatan yang tulus dan total. Hiduplah dalam pengampunan Allah dan lepaskanlah pengampunan bagi sesama. Jangan hidup dalam kepahitan, apalagi benci kepada seseorang yang telah mendapat belas kasih Allah. Agar pengampunan Allah bagi kita tidak dibatalkan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh rahmat, kami sangat bersyukur atas pengampunan dan belas kasih-Mu. Bawalah kami hidup dalam pengampunan yang utuh, agar kami mengalami dan membagikan damai bagi sesama. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.